Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita lanjutkan dari kitab Ta'jilun Nada Syarah Qatrun Nada sampai fi safhati sadisah wal mi'ah 106 ya. Tentang silah al-mausul. Jadi silah artinya sambungan, mausul yakni yang disambung. Disebut isim mausul karena dia membutuhkan silah, yakni atau membutuhkan sambungan. Jadi isim mausul termasuk isim ma'rifah yang membutuhkan silah untuk memperjelasnya, karena secara asal isim mausul saja masih mubham. Naqra qauluhu, dan perkataan Yayan Ibnu Hisham, wasilatu al-wasfu, dan silah al adalah al-wasfu. Al-wasfu adalah yang menunjukkan zat dan makna. Telah berlalu ya, mungkin isim fa'il, mungkin isim maf'ul, mungkin sifat musyabahah. Yakni al di sini yang bisa diganti dengan kata alladzi. Silah al adalah wasfun, al-wasfu, yakni isim yang menunjukkan dat dan menunjukkan makna. Wasilatu ghairiha, dan silah selainnya, yakni selain al. Jadi kemarin pembahasan isim mausul ada yang mukhtas dan mustarok ya, bahasan isim mausul ada yang mukhtas atau khos dan yang mustarok. Yang khos itu adalah dibedakan untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak ya, itu khos atau mukhtas, seperti kata alladzi khusus untuk mufrad mudzakkar, alladani khusus untuk mufrad muannas, alladzina untuk jamak mudzakkar, alati untuk musanna mufrad, alatani untuk musanna muannas, kemudian alai dan alati ya, untuk jamak muannas. Itu yang apa? Mukhtas atau khos. Adapun isim mausul yang mustarok itu bisa untuk mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas, seperti kata man ya, man untuk berakal, ma untuk tidak berakal ya. 6. Dan diantaranya adalah al itu ya. Ada man, ada ma, ada ayu, ada al, ada zu dan za ya, menurut sebagian lughah. Nah, ini pembahasannya bukan pada mukhtas dan mustarok lagi, tapi pembahasannya pada silah mausul. Silah mausul ini silah mausul adalah yang menjadi sambungan untuk isim mausul itu. 6. Silahnya al dengan al-wasfu, yakni isim yang menunjukkan zat dan makna. Wasilatu ghairiha, dan silah selain al ya banyak ya, baik yang baik yang mustarok maupun yang mukhtas. Silah selain al imma jumlatun khobariyatun zatu dhamirin tibqin lil mausuli yusamma aidan. Bisa jadi silahnya selain al adalah jumlah khobariyah. Khobariyah yakni yang bukan insya'iyah ya. Jumlah khobariyah. Khobariyah dan kalam ada khobar, ada insya'. Yang jumlah khobariyah.
Dzatu domirin, yang memiliki domir, tibqin, yang sesuai, lil mausul, untuk mausul, ya. Yusamma aidan, yang disebut dengan aid. Itu kemungkinan yang pertama. Untuk silah selain al adalah jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah ya bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, mungkin saja, ya. La muskilah. Tetapi dia mengandung domir yang sesuai dengan mausul, dinamakan aid. Misal kata ja'alladhi abuhu tajirun. Ja'alladhi abuhu tajirun. Alladhi isim mausul. Silah mausulnya adalah jumlah ini, abuhu tajirun. Dan syaratnya jumlah ini harus mengandung domir yang sesuai dengan isim mausul. Ini disebut aid. Dalam contoh kita, domir yang kembali ke isim mausul itu adalah domir hu, ya, domir hu, ya, karena alladhi apa, untuk mufrad mudzakkar, ya, ini domirnya adalah hu, itu namanya aid, ya, paham? Nah, dan selain itu disesuaikan, ya, ja'allati abuha tajirun misalnya, ya, ja'alladina abuhum tujarun misalnya, ya. Paham sampai sini? Ya. Jadi silah untuk selain al mungkin jumlah yang mengandung domir yang sesuai dengan mausul yang disebut aid. Ini namanya disebut aid. Apa artinya aid secara bahasa? Yang kembali, kan, yang kembali, ya. Seperti minal aidin wal faizin, ya. Aid kembali, ini kembali kepada alladhi, karena dia yang menerangkan ini, supaya apa? Supaya silah mausul dan isim mausul ini ada sambungannya, ya. Kalau nggak ada aidnya nggak nyambung, ya, nggak nyambung ya nggak bisa jadi penjelasnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian saya mengatakan, Ibnu Hisham rahimahullah, au dzarfun au jarun wa majrurun, atau dzaraf atau jar dan majrur, itu kemungkinan. Tamani, ya, yang sempurna, akan disebutkan ini keterangan apa tamani. Muta'alliqani bi istaqarra mahdzufan, yang keduanya itu muta'alliq, bergantung, ya, dengan kata istaqarra. Istaqarra artinya berada, ya. Mahdzufan, yang dihapus. Misalnya ra'aitu ladzi inda zaidin. Ra'aitu ladzi inda zaidin, atau misalnya ra'aitu ladzi fil fasli. Maka ini silah mausulnya adalah kata inda. Kalau ini silah mausul adalah fil fasli, misalnya alladhi. Atau ini kita kasih contoh jalasa, misalnya jalasa alladhi fil fasli, telah duduk orang yang di kelas itu, ya. Ini silah mausul, ini juga silah mausul. Ibnu Hisham mengatakan, ya, ini muta'alik, ya, inda, karena dzaraf dan jar majrur itu muta'alik, ya, ini dia bergantung kepada sesuatu, kan ada yang digantungi gitu. Dia menerangkan apa gitu. Ini ya muta'alik kepada kata istaqarra yang dihapus, ya, takdirnya adalah kata jalasal ladzi istaqarra fil fasli, misalnya ra'aitu ladzi istaqarra inda zaidin. Nah, ini adalah silah mausul, ya. Tapi dihapus dan wajib dihapus, ya. Istaqarranya ini wajib dihapus. Nah, itu tentang silah mausul. Qra Mas Bayu. Yahtajul ismun al mausulun ila silatin ba'dahu
tuwaddihu ma'nahu wa tuzilu ibhamahu kama taqaddama wa hadhihi silatu thalathatun anwa'in ya. Memerlukan isim mausul yang kepada silah setelahnya untuk memperjelas maknanya dan menghapus ya, menghilangkan keraguan, menghilangkan ketidakjelasannya, seperti yang telah lalu. Dan silah ini ada 3 jenis. Ya, jadi isim mausul butuh kepada silah setelahnya. Ini setelah isim mausul, silahnya itu setelahnya. Yang gunanya silah itu adalah menjelaskan maknanya dan menghilangkan ketidakjelasan sebagaimana yang lalu. Dan silah ini ada 3 macam. Al-awwal wasfu wa hadza khasun bi mausulatu wa qad madha al-kalamu alaihi. Yang pertama adalah sifat. Ini khusus dengan pada al mausulah dan terkadang dan telah berlalu pembahasan padanya. Ya. Al termasuk isim mausul ya, yakni tentu al yang isim mausul. Silahnya adalah sifat ya. Misalnya ja'al katibu ya, telah datang alladzi yaktubu ya, telah datang yang menulis. Itu telah berlalu tentang al ya, silahnya adalah sifat. Pokoknya kalau al itu bisa diganti alladzi ya, kemudian setelahnya adalah fiil mudhari', maka itu adalah al mausulah. Dan sani yang kedua. Sani al jumlatu ismiyatin au al jumlatu ismiyatan au fi'liyatan. Jumlatu ismiyatan au fi'liyatan. Wa syartuha amroni. Yang kedua jumlah ismiyah atau fi'liyah. Dan syaratnya ada dua ya. Jenis. Ada 2 ya. Ada 2 hal. Jadi jumlah ismiyah atau fi'liyah untuk menjadi silah mausul itu syaratnya ada 2. Al-awwalu antakuna khobariyatan adalah khobar kana ya, khobar kana nasab. Terus liyakuna matmunuha makluman indal mukhatab bi qoblal kalami. Yang pertama berupa khobariyah, untuk agar kandungannya diketahui oleh mukhatab sebelum kalam. Apa maksudnya? Ini namanya khobar ya. Jadi dalam kalam itu ada khobar, ada insya. Ada khobar, ada insya. Khobar itu adalah yang kandungannya itu sudah ada sebelum diucapkan. Tapi kalau insya, kandungannya itu tidak ada sebelum diucapkan ya. Di al-kalam itu ada khobar, ada insya. Al-kalam ada khobar, ada insya. Khobar itu yang kandungannya sudah ada meskipun orang nggak ngomong. Misalnya orang mengatakan kataba Zaidun, Zaid telah menulis, itu khobar. Kenapa? Karena orang ini ngomong Zaid menulis atau enggak menulis ya kandungannya sudah jelas, yaitu Zaid apa? Menulis, itu namanya khobar. Kalau insya itu kandungannya enggak ada kalau orangnya enggak ngomong. Seperti kita mengatakan unsur, tolonglah. Kalau orang enggak ngomong ya enggak ada kandungannya. Tapi kalau misalnya khobar kataba Zaidun, nah ini diomongkan enggak diomongkan ya Zaid sudah menulis. Tapi kalau orang ngomong unsur, tolonglah ya, kalau dia enggak ngomong ya orang nggak tahu ya.
Itu namanya insya. Artinya yang menjadi silah mausul jumlah harus khobar, tidak boleh insya ya. Iqra nahwu. Nahwu ja'alladzi zarona fil amsi. Contoh, telah datang orang yang mengunjungi kami kemarin. Ya. Fa in kanat Insya'iyatan lam yasiha wa wuku'uha qu'uha silatan. Ya. Maka jika dia insya'iyah tidak sah terletaknya sebagai silah. Nahwu ja'alladzi akrimhu. Ya, akrimhu adalah fi'il amr ya. Amr termasuk insya. Li'anna insya iyatan ada alnya tidak ditanwin ya. Li'anna insya iyata li'annal insya iyata la yaqa'u mat'unuha ila ba'da dzikriha. Contoh, telah datang orang yang memuliakannya. Tidak, telah datang orang yang aku muliakanlah ia. Ini enggak boleh ya. Ini contoh yang memberikan contoh yang tidak boleh ya. Ini enggak boleh. Ja'alladzi akrimhu enggak bisa ya. Karena akrim adalah insya, tidak boleh menjadi silah mausul ya. Nah, kemudian saya mengatakan li'anal insya'iyata la yaqa'u matmunuha illa ba'da dzikriha. Nah, ini bedanya dengan khobar. Karena insya'iyah itu tidak terjadi kandungannya kecuali setelah disebutkannya ya. Setelah disebutkan baru terjadi kandungannya. Beda orang katakan unsur, tolonglah ya. Kandungan dari kalam unsur ini enggak ada sebelum orangnya ngomong. Paham? Itu namanya insya'. Atau misalnya la tajlis. La tajlis adalah larangan untuk duduk. Tapi enggak ada kandungan itu sebelum diomongkan. Beda kalau khobar. Khobar itu sudah terjadi, diomongkan enggak diomongkan ya sudah terjadi. Misalnya orang mengatakan kataba Zaidun, jaa Khalidun, jalasa Amrun ya. Itu sudah terjadi, orang yang ngomong enggak ngomong atau itu sudah terjadi, namanya apa? Khobar ya. Itu bedanya khobar dengan insya. Oke, fala takunu ma'rufatan indal mukhatab. Maka tidaklah dia itu dikenal ya, oleh mukhatab. Jadi sebelumnya fayafutul idhaful maqsudu minasilah, sehingga terlewatlah penjelasan yang diinginkan ya, dari adanya silah itu. Nah, itu syarat yang pertama, jumlah yang menjadi silah mausul harus berupa jumlah khobariyah. Asyaratus tsani, syarat yang kedua, antas tamilal jumlatu ala dhamirin yarji'u ilal ismil mausul wa huwal musamma bi al-aid. Syarat yang kedua jumlah untuk menjadi silah adalah dia mengandung, jumlah itu mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul, dan itu yang disebut dengan aid ya, seperti yang kita contohkan tadi, ja'alladzi abuhu tajirun. Nah, jumlah abuhu tajirun itu mengandung dhamir yang kembali kepada isim mausul yaitu hu dan disebut aid. Wa syartuhu, dan syaratnya yakni syarat dhamir ayyakuna mutabiqan lil ismil mausuli, dia sesuai dengan isim mausul fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadkirihi wa ta'nisihi, di dalam mufradnya atau musannanya atau jamaknya dan mudzakarnya atau muannasnya. Nahwu ja'alladzi faza, telah datang orang yang beruntung. Ai huwa, yakni dia. Karena faza fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa ya. Huwa itu sesuai dengan alladzi, karena alladzi untuk mufrad mudzakkar. Wa, dan contoh lain ja'atil lati fazat, telah datang
yang beruntung, yakni wanita yang beruntung. Ai hiya. Fazat fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya hiya. Ya. Dan kembali ke alati sesuai untuk mufrad muannas. Wa ja'al ladani faza, ya. Telah datang dua orang yang beruntung. Mana dhamirnya? Dhamirnya mana? Hah? Alif, ya, alif. Wa ja'al ladani faza. Alif setelah za itulah dhamir, kembali ke aladani, ya. Sama, dua-dua. Mudzakkar. Wa ja'al ladina fazu. Telah datang orang-orang yang beruntung. Mana dhamirnya? Wawu, ya. Aidnya adalah dhamir wawu, kembali ke aladina, ya. Jamak mudzakkar. Kemudian waja'atil lati fusna. Telah datang para wanita yang beruntung. Aidnya adalah nun. Nun adalah dhamir. Nun kembali ke alati. Nah, nun niswah, ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Ini saya menerangkan. Dan jumlah dari fi'il dan fa'il allati ba'dal mausul, yang ada setelah isim mausul, yakni jumlah yang ada setelah isim mausul, itu adalah silatun, silah, sebagai silah untuk isim mausul. La mahalla laha minal i'rab, dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Wal alifu wal wawu wan nunu hiyal aidu. Alif, yakni alif pada kata apa? Alif pada kata apa maksudnya? Faza, ya, alif pada kata faza tadi yang kita sebutkan. Dan wawu pada kata fazu. Dan nun pada kata fusna, itulah aidnya, ya, itulah aidnya. Itu silah mausul yang kedua, yaitu jumlah khobariyah, baik ismiyah atau fi'liyah. Nomor 3, Iqra Mas Aris. Silah yang ketiga adalah ad-dzarfu. Salis ad-dzarfu wal jaru wal majruru wa yushtaratu fi wuqu'ihima silatan ayyakuna tamaini ay yahsulu bil wasli bikullin minhuma faidatun tuzilul ibhama wa tuwaddihul murada min ghairi hajatin li dzikri muta'allaqihima. Tahu ya muta'alliq dan muta'allaq, ya. Misalnya gini, kita mengatakan kataba Zaidun fil fasli. Kataba Zaidun fil fasli. Nah, fil fasli ini namanya dia muta'alliq. Kataba muta'allaq, karena ini yang berketerangan untuk kataba, ya. Nah, itu yang menggantung disebut muta'alliq, yang digantungi disebut muta'allaq, ya, muta'allaq. Ya, muta'alliq. Kalau jar majrur itu mesti ada muta'alliq, dia itu musta'alliq dan mesti ada muta'allaqnya. Misalnya kita mengatakan bismillah, ya. Bismillah jar majrur itu muta'allaqnya ada tapi dihapus. Misalnya aqra'u bismillah, ya. Aku membaca dengan nama Allah. Maka bismillah ini adalah muta'alliq. Muta'allaqnya mana? Misalnya kata aqra'u, itu misalnya, ya. Itu muta'alliq dan muta'allaq. Inda juga begitu. Misalnya jalastu inda Zaidin. Inda Zaidin disebut muta'alliq, ya. Jalastu disebut muta'allaqnya. Pokoknya dzaraf atau jar majrur itu mesti muta'alliq dan ada muta'allaqnya. Mungkin dhohir, mungkin mahdzuf. Nah, terus yang tiga dzaraf dan jar majrur, dan disyaratkan dalam letak keduanya sebagai silah. Yang keduanya sempurna. Keduanya sempurna. Kan disebutkan apa makna sempurna? Terus yakni terjadi dengan menyambung. Terjadi menyambung dengan masing-masing dari keduanya
faedah yang menghilangkan kerancuan Ya, dan menghilangkan ketidakjelasan. dan menjelaskan maksud. Ya, menjelaskan maksud. Artinya gini. Artinya silah isim mausul, tahu ya, isim mausul bisa disambung dengan jar majrur langsung dan sudah difahami. Maksudnya begitu. Itu namanya tamah. Jadi isim mausul bisa disambung dengan apa? Dengan dzaraf langsung, tidak butuh kata yang lain. Itu namanya tamah maksudnya di sini. Sebagaimana ini. Ra'aitul ladzi inda Zaidin. Ini sudah bisa. Tidak harus dikasih kata huwa. Ra'aitul ladzi huwa inda Zaidin. Tidak harus. Atau ra'aitul ladzi yaktubu inda Zaidin. Tidak harus ya. Ra'aitul ladzi inda Zaidin. Jalasal ladzi fil fasli. Ini sudah bisa disambung ya. Sudah bisa disambung dan sudah memberikan makna. Itu maksud tamah di sini. Nah, terus Tanpa membutuhkan untuk menyebutkan muta'alik keduanya. Muta'alak keduanya. Muta'alak keduanya ya, tanpa harus menyebutkan muta'alaknya. Nahwu araftul ladzi indaka. Contoh, aku mengenali orang yang di sampingmu. Wasofahtul ladzi fid dari. Dan aku berjabat tangan dengan orang yang di negeri ini, dalam rumah ini. Ya, dalam rumah. Faddarfu indaka wal jaru wal majruru fid dari hasala fil wasli bihima faidatun. Diartikan dulu. Maka dzaraf indaka dan jar majrur pada kata fid dari terjadi pada penyambungan dengan keduanya. Dengan keduanya suatu faedah. Ya, ini penyambungan dengan apa? Dengan isim mausul ya. Isim mausul disambung dengan itu sudah terjadi faedah. Nah, terus li'annahuma muta'alliqani bimahdhufin yadullu ala mujarradil wujudil ami fahuwa wadihun wa bayyinun la hajata ila zikrihi. Karena bahasanya keduanya muta'alik bergantung dengan sesuatu yang dihapus yang menunjukkan kepada semata-mata adanya secara umum. Maka dia jelas dan terang tidak membutuhkan kepada penyebutannya. Faham maksudnya? Ya, artinya ini tidak menghilangkan makna. Ra'aitul ladzi inda Zaidin. Ini sudah tidak membutuhkan apa ya? Artinya sudah tidak ada makna yang hilang gitu ya. Sudah tidak ada lagi makna yang hilang. Artinya makna sudah ditunjukkan oleh ini dan sudah jelas ya. Tidak butuh untuk disebutkan. Nah, wa qauluhu dan perkataan beliau yakni Ibnu Hisham muta'alliqani bistaqarra mahdhufan. Keduanya yakni jar majrur dan dzaraf itu bergantung kepada kata istaqarra. Apa artinya istaqarra? Tetap atau berada ya, istaqarra. Yang dihapus ya, kata istaqarra yang dihapus. Ibnu Hisham menyebutnya itu harus fiil ya, fiil yakni jumlah istaqarra. Karena silah mausul harus jumlah. Istaqarra adalah apa? Fi'il madhi ya. Dan fi'il itu mesti ada fa'ilnya meskipun dihapus. Ai inna dzarfa wal jara wal majrura idza waqa'a silatan. Yakni sesungguhnya dzaraf dan jar dan majrur apabila keduanya terletak sebagai silah, fala budda ayyakuna muta'allaquhuma fi'lan. Maka haruslah muta'alak keduanya itu berupa fi'il ya, muta'alak dari keduanya berupa fi'il. Nahwu, contoh kata istaqarra. Contoh lagi kata hasola ya, terjadi ya. Contoh lagi kata sabata, tetap boleh ya, ditakdirkan mana yang sesuai. Yang penting umum, wujud umum. Wala budda ayyakuna mahdzufan, dan haruslah dia itu dihapus, yakni muta'alaknya fi'il itu harus dihapus.
Wala yasihu takdiruhu biwasfin, dan tidak sah ketentuannya itu dengan sifat. Wasfun maksudnya adalah isim yang menunjukkan makna dan zat sekaligus. Mislu kata kainun tidak boleh ya. Harus yakunu. Kalau yakunu boleh ya. Atau kana boleh. Kalau kainun enggak boleh. Wa mustakirun, dan kata mustakirun enggak boleh. Kenapa? Li'an nasilata la takunu illa jumlatan, karena silah itu tidak ada kecuali jumlah ya, tidak berupa kecuali jumlah. Kenapa? Li'annaha hiyallati tuzilul ibham, karena dialah yakni silah mausul itulah yang menghilangkan ketidakjelasan. Wala yajuzu dzikruhu, dan tidak boleh menyebutkannya, yakni menyebutkan fi'il tadi yang dihapus. Li'adamil hajati ilaihi fi kasfil murad, karena tidak ada keperluan untuknya, yakni untuk menyebutkannya di dalam menampakkan yang dimaksud ya, menampakkan maksud. Artinya dia tidak disebutkan, maknanya sudah jelas ya, yang dimaksud itu sudah diketahui, yakni pengertiannya adalah saya mengatakan di halaman selanjutnya, li'annahu kaunun amun, karena maknanya adalah kaun am. Kaun am itu artinya ada ya, terjadi, itu namanya kaun am ya. Kaun am ada ya. Artinya misalnya kita mengatakan ra'aitu ladzi inda zaidin, ya sudah jelas ya. Artinya tidak, ketika kita mengatakan ra'aitu ladzi inda zaidin, kita tidak memaksudkan makna ini maksud kaun am. Kita tidak memaksudkan selain makna ada di sisi Zaid gitu aja. Kita tidak memaksudkan misalnya aku melihat orang yang dia menulis di sisi Zaid misalnya, atau dia yang bermain di sisi Zaid, enggak. Pokoknya ra'aitu ladzi inda Zaidin, udah. Pokoknya saya melihat yang ada di sisi Zaid gitu aja. Tidak, itu namanya kaun am. Adapun kaun khos itu adalah dia menunjukkan sifat tertentu. Mungkin di sisi Zaid dia sedang belajar ya, atau sedang membaca. Nah, kalau itu ditampakkan ya enggak jadi silah mausul nanti ya. Silah mausulnya ya beda lagi. Nah, itu maksudnya. Wallahu alam. Nah, kemudian tentang domir aid. Sekarang kita pembahasan tentang domir aid ini, pembahasan yang selanjutnya. Ibnu Hisham mengatakan qauluhu wa qad yuhdzafu, dan terkadang dihapus. Apa yang terkadang dihapus? Domirnya ya, domirnya terkadang dihapus. Nahwu ayyuhum asyaddu, seperti kata ayyuhum asyaddu, ini domirnya dihapus karena takdirnya ayu ada termasuk apa? Termasuk isim mausul kalau diidhofahkan dan sodru silahnya dihapus. Takdirnya adalah ayyuhum huwa asyaddu. Asyaddu. Dan ini dihapus, dan itu boleh, padahal aidnya ya ini. Perhatikan ini, pada kata ayyuhum asyaddu ala rahmani itiya ya. Ayyuhum isim mausulnya adalah kata ayu ya, isim mausulnya adalah kata ayu, memang harus diidhofahkan. Nah, jumlahnya silah mausul adalah huwa asyaddu ya, huwa asyaddu. Tapi huwa ini dihapus ya, dan itu boleh ya, boleh selama bisa difahami tidak mengapa domir dihapus ya. Sebagaimana akan datang contohnya insyaallah. Wa ma amilat hu aidihim, dan apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, dan apa yang diperbuat ya oleh tangan-tangan mereka. Kalau ini enggak ada yang dihapus, karena ini qiraah kita. Karena dalam sebagian qiraah enggak ada hu-nya, akan disebut wa, itu wa ma amilat aidihim. Sekarang pertanyaannya ya, kalau qiraah itu ada qiraah mengatakan wa ma amilat hu aidihim. Ada qiraah membaca wa ma amilat aidihim. Ya dalam fi nafsi surah atau fi nafsil maudhi. Bagaimana nulisnya dalam mushaf
nulisnya dalam mushaf beda-beda. Kalau yang qiraahnya ada hu-nya ya ditulis hu-nya. Kalau qiraahnya nggak ada hu ya nggak ditulis hu-nya, ya. Jadi ada huruf-huruf tertentu itu yang ada di sebagian mushaf dan nggak ada di sebagian mushaf, itu ada. Meskipun jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya sedikit, tapi ada. Kalau kita belajar tentang penulisan Rasul Utsmani itu ada. Nulisnya di ini gimana? Sesuai qiraah. Bahkan bisa jadi satu negeri mushafnya beda. Artinya bukan mushafnya beda ya. Penulisan ini seperti ini ada perbedaan. Contoh sama-sama Kufah, ya sama-sama Kufah. Riwayat Hafs misalnya sama riwayat Syu'bah. Kalau ada perbedaan semisal ini ya sudah, nulisnya ya beda, misalnya gitu. Nah, tapi itu sedikit sekali ya, dalam Al-Qur'an ada, seperti ini ada ya. Nah. Semoga suatu saat kita belajar tentang itu. Enggak banyak insyaallah. Wa ma amilat hu aidihim. Ada qiraah yang hu-nya itu dihapus. Wa ma amilat aidihim. Ma adalah isim mausul, hu adalah aidnya. Kemudian faqdi ma anta qadin. Ya, perkataan orang-orang mukmin yang tadinya tukang sihir Firaun mengatakan kepada Firaun, maka putuskanlah apa yang engkau putuskan. Asalnya adalah ma anta qadihi, ya, hi-nya dihapus, ya, ma anta qadihi, hi-nya dihapus. Terus wa yashrabu mimma tashrabun, dan dia minum dari apa yang kalian minum. Asalnya kalau enggak dihapus fi ghairil Quran, ya, di selain Al-Qur'an, wa yashrabu mimma tashrabuna minhu, ya, hu-nya dihapus, bahkan min-nya juga dihapus, minhu. Faham ini? Fasal ini tentang apa? Dihapusnya aid, ya, dihapusnya aid. Qad, ya, terkadang aid itu dihapus apabila telah difahami, ya. Domir ya dihapus. Nah, Iqra Mas Frendi. Dhamiru fi qawlihi wa qad yuhdhafu ail aidu. Al-aidu. Wa huwa imma ayyakuna marfu'an au mansuban au majruran. Dhamir pada perkataannya dan terkadang dihapus, yakni aid. Aidnya dihapus terkadang, yaitu bisa jadi ia berupa marfu' atau mansub atau majrur. Yakni dhamir itu pada posisi rofa atau pada posisi nasab atau posisi jar. Dan Ibnu Hisham memberikan contoh tiga-tiganya, ya. Ayyuhum asyaddu, dhamirnya dihapus, huwa adalah pada posisi rofa, wa ma amilathu pada posisi nasab, faqdi ma anta qadihi pada posisi jar, wa yasrabu mimma tasrabuna minhu pada posisi jar, ya. Nah, terus Wa syartu hadfihi amnul labsi. amnul labsi, Amnu yakni aman, tidak dikhawatirkan. Wa dzalika bi anna la yaslihul Bi'alla yasluhul baqi, la yasluha berarti Mas ya. la yasluhal baqi ba'da hadfihi li ayyakuna Silatan kamilatan. Dan demikian itu diartikan dari awal, dan syarat dihapusnya. Aman dari kerancuan. Ya. Demikian itu. Yang dimaksud demikian ini adalah kerancuannya, ya. Bahwa tidak sesuai yang masih tersisa setelah dihapusnya. Karena untuk menjadi silah yang sempurna. Faham? Kalau setelah dihapus domirnya, yang tersisa ini tidak bisa menjadi silah mausul, maka tidak boleh dihapus, ya. Paham? Insya Allah bisa dipahami, ya. Kalau yang tersisa kan jumlah kan silah mausul, misalnya jumlahnya nih ayyuhum huwa asyaddu, ya. Kalau yang tersisa itu setelah aidnya dihapus itu tidak bisa menjadi silah mausul, tidak boleh
dihapus. Ya, kalau masih bisa maka boleh. Bagaimana tidak bisa itu? Baca. Listimalihi ala dhamirin ghairi dzalika dhamiru al-mahdhufu. Ghairi dzalika dhamiril mahdhufi. Ghairi dzalika dhamiril al-mahdhufi. 6. Ini keterangan untuk tidak sesuai atau tidak bisa jadi silah mausul, yaitu karena dia mengandung dhamir selain dhamir yang dihapus itu. Misalnya jumlahnya itu masih mengandung dhamir tapi selain dhamir yang dihapus, maka tidak boleh. Nah, terus famasalan ja'alladzi huwa abuhu musafirun. Maka contohnya telah datang orang yang ayahnya sedang bersafar. La yajuzu hadful a'idi marfu'i huwa li'annal baqiya ba'dal hadfi mustamilun ala a'idin wa huwal ha'u. Nah, ini apa ya? La-nya tidak usah ya. La ya juzuannya boleh, harusnya boleh. Ya, kita ulangi. Tadi a'idnya ya boleh dihapus ya. Karena yang tersisa itu masih mengandung dhamir. Afan. Tadi keterangannya mungkin salah ya. Yang benar adalah yang tersisa itu masih mengandung dhamir. Yang tersisa masih mengandung dhamir yang menggantikan, itu diantaranya. 6 contoh, ja'alladzi huwa abuhu musafirun. Telah datang dia yang ayahnya musafir. Maka ini boleh ini ya, bukan la yajuzu tapi boleh yajuzu. Yajuzu hadful a'id al marfu' huwa. Boleh menghapus a'id yang marfu' yaitu huwa. Kenapa? Li'annal baqi ba'dal hadfi, karena yang tersisa setelah dihapus huwa itu mustamilun ala a'id, masih mengandung a'id ya, masih mengandung atas a'id. Wa huwal ha'u, yaitu ha pada kata abuhu. Ini boleh. Ya, terus Mas. Misalu hadfil a'idi al marfu'i kasural ikbalu ala halaqatil alamillati halaqatil ilmi lati iya kafilatun bi islahil fardi wal mujtama'i. Fayajuzu hadful a'idil marfu'i ya wa minhu qauluhu ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu. Fa ayyuhum ismun mausulun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal ha'u mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i wa asyaddu khabarun limubtada'in mahdzufin takdiruhu huwa wa huwal aidu. Ini saya kemudian merinci sebagaimana yang disyaratkan oleh Ibnu Hisam, yaitu yang dihapus pada posisi rofa, nasab dan jar. Beliau mengatakan misalu hadfil a'id al marfu, contoh dihapus a'id yang marfu, yaitu pada kalimat banyak ya, Iqbal ini apa Mas artinya? Datangan ya, mendatangi ya. Banyak kedatangan kepada halakoh ilmi yang dia itu adalah kafil ya, jaminan untuk memperbaiki pribadi dan masyarakat ya. Maka boleh dihapus a'id yang marfu, yaitu kata hiya boleh dihapus. Kasural iqbalu ala halaqatil ilmi alati kafilatun bi islahil fardi wal mujtama ya, boleh dihapus. Wa minhu qaulu ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu, kemudian akan kami ambil dari setiap golongan siapakah di antara mereka yang lebih keras gitu. Ayyuhum, kata ayu adalah isim mausul mabni atas dhammah. Jadi ayu termasuk isim mausul yang umum ya, sebagaimana yang pembahasan sebelumnya.
Dia mabni atas dhammah fi mahali nasbin maf'ulun bih, pada posisi nasab sebagai maf'ul bih ya. Karena lanan zi'anna ini adalah fi'il, butuh kepada maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah kata ayyuhum. Faham ini ayu ya? Tahu ya, ayu termasuk isim mausul. Isim mausul itu kan mabni. Cuma kalau ayu kan mabninya dhammah ya. Di sini posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Jadi posisinya nasab tapi mabni atas dhammah. Karena isim mausul mabni. Seperti kata man kan mabni atas sukun. Pada rofa ya man, pada nasab ya man, pada jar ya man. Begitu juga kata ayu ya. Jadi ayu adalah isim mausul mabni atas dhammah pada posisi nasab maf'ul bih. Ha adalah mudhof ilaih, yakni ha pada kata ayyuhum, humnya itu. Mim tanda jamak. Asyaddu khobar untuk mubtada yang dihapus, takdirnya adalah huwa dan dia adalah aid, yaitu ini ya. Ayyuhum huwa asyaddu. Asyaddu ini adalah khobar. Huwa mubtadanya dihapus, huwa kembali kepada ayu. Nah. Kemudian halaman 109, wa misalu hadfil aidil mansub, dan contoh dihapusnya aid yang mansub. La takul ma la ta'lamu, jangan kau mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Takdirnya adalah ma la ta'lamuhu ya, hu. Wa in qalla ma ta'lamu, walaupun sedikit apa yang kamu ketahui, yakni ta'lamuhu ya. Ma adalah isim mausul. Ingat ya, isim mausul bukan cuma alladzi dan turunannya loh ya. Ma isim mausul di sini. Fama ismun mausulun fil maudhi'aini. Ma adalah isim mausul pada dua tempat ini, yakni la takul ma yang pertama, la ta'lamu, wa in qalla ma yang kedua. Dua-duanya adalah isim mausul. Wa qad hudhifal aidul mansub, dan telah dihapus aidnya yang mansub sebagai maf'ul bih. Karena sebagai maf'ul bih maka mansub atau posisi nasab. Wa takdiruhu, takdirnya ma la ta'lamuhu, apa yang kamu tidak mengetahuinya ya. Wa in qalla ma ta'lamuhu, walaupun sedikit apa yang kamu ketahuinya ya, hunya dihapus. Ini sudah jelas. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara adalah firman Allah Ta'ala, wa ma amilathu aidihim, dan apa yang telah diperbuatnya oleh tangan-tangan mereka. Di sini enggak dihapus karena qiraah ini enggak dihapus, tapi ada qiraah yang dihapus. Sebagian akan dijelaskan. Fama, kata ma adalah ismun mausulun mabniun ala sukun. Isim mausul mabni atas sukun. Fi mahali jarin, pada posisi jar. Atof ala qaulihi, atof atas firman Allah Ta'ala sebelumnya, liya'kulu min samarihi, supaya mereka makan dari buah-buahannya. Wa jumlatu amilat silah, jumlah amilat, ma amilat adalah silah. Wal aidu makhdhufun, dan aidnya dihapus, tapi dalam contoh kita enggak dihapus karena mushaf kita memang begitu. Ai amilathu, yakni amilathu. Yang dihapus apa? Ini Syekh mengatakan pada qiraah siapa? Wa qad qara'a Abu Bakrin wal Kisai. Antum tahu Abu Bakar? Abu Bakar adalah Syu'bah. Dan telah membaca Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Syu'bah. Syu'bah itu perawi dari siapa? Perawi dari Asim. Jadi Asim kan punya dua perawi ya. Asim qari yang kelima ya. Asim. Dia punya dua perawi yaitu Syu'bah yang perawi yang pertama, dan yang kedua adalah Hafiz. Makanya tadi saya sebutkan bagaimana satu qari perawinya berbeda dan penulisan dalam mushafnya pun harus berbeda. Kalau riwayat Syu'bah, hunya tidak ditulis. Kalau riwayat Hafiz, hunya ditulis. Karena kita baca dengan riwayat Hafiz, maka hu ditulis. Abu Bakar itu Syu'bah ya. Abu Bakar dimaksud di sini adalah Syu'bah. Syu'bah dan Hafiz, dua perawi dari Asim. 6. Kita lanjutkan. Wa qad qara'a Abu Bakrin. Lah bagaimana dengan mushaf Kufah? Mushaf Kufah. Kalau mushaf Kufah itu enggak ada hunya, tidak ada. Lihat ini. Telah membaca Abu Bakar dan Kisai dan Hamzah bihadfil aid, dengan dihapus aidnya.
Siapa Al-Kisai dan Hamzah? Dua-duanya adalah qori Kufah. Jadi Asim, Hamzah, Kisai itu qori dari Kufah, qori Kufah. Dan mushaf Kufah secara asal enggak ada hu-nya. Tetapi karena riwayat Hafiz ada hu-nya, maka ditulis juga hu dalam mushaf kita, ya. Kalau Nafi itu qori'nya Madinah, Ibnu Katsir qori'nya Mekah, Abu Amr qori'nya Basrah, Ibnu Amir qori'nya Syam, ya. Asim, Hamzah, Kisai semuanya Kufah, tiga-tiganya. Mana tadi? Telah membaca Abu Bakar yakni Syu'bah dan Kisai dan Hamzah semuanya adalah Kufah dengan dihapus aidnya kama auradal musannifu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis yakni Ibnu Hisham gitu. Wa qara al-bakun minas sab'ah dan membaca yang selebihnya yang dari qura' sab'ah. Dari qura' sab'ah siapa berarti? Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir dan riwayat Hafiz dari Asim. Bidzikrihi alal asli dengan menyebutkannya, yaitu menyebut aid ala asli sesuai asalnya. Apa maksudnya sesuai asal? Karena sesuai asal domir ada, ya. Sesuai ada. Kemudian selanjutnya wa misalul majruri bil idhofah dan contoh majrur dengan idhofah yakni domir majrur atau domir posisi jar yang dihapus sebagai aid dihapus. Majrur ada dua kan, dengan idhofah dengan huruf jar, ya kan. Saya memberikan contoh yang pertama. Majrur dengan idhofah. Ubdul ma anta badilun fi wujuhil birri, ya. Ubdul yakni berikanlah atau kerahkanlah. Berikanlah apa yang engkau memberikannya. Ini dihapus hu, badiluhu gitu ya. Fi wujuhil khairi pada sisi fi wujuhil birri pada sisi-sisi kebaikan sosial. Sosial kebaikan, ya. Fama ismun mausul, kata ma anta, ma adalah isim mausul. Waqad khudifal aidul majruru bil idhofah dan telah dihapus aid yang majrur dengan idhofah. Wa takdiruhu takdirnya ma anta badiluhu, ya. Apa yang engkau berikan ia, hu dihapus. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara dalam firman Allah Ta'ala, faqdi ma anta qadin, maka putuskanlah apa yang engkau putuskan, ya. Takdirnya qadihi, ya. Fama ismun mausulun maf'ulun bih, isim mausul maf'ul bih, faqdi ma maf'ul bih. Waqad khudifal aidu dan telah dihapus aidnya, yakni yang kembali kepada isim mausul itu. Li'annahu majrurun bil idhofah, karena dia majrur dengan idhofah, takdirnya adalah qadihi, ya, qadihi. Wa misalul majruri bil harfi dan contoh majrur dengan huruf, yakni huruf jar. Contoh dalam kalimat istafid mimma yastafidul uqala'u, ambillah faedah dari apa yang orang-orang berakal itu mengambil faedah. Takdirnya adalah minhu, yastafidu minhu. Ai istafid mimma yastafidu minhul uqala'u, minhunya dihapus. Paham ya? Karena sudah bisa dipahami. Ambillah faedah dari yang orang-orang berakal itu mengambil faedah darinya. Minhunya dihapus dalam kalam. Fakhudifal aidul majruru bil harfi, maka dihapus aid yang majrur dengan huruf, yakni yang majrur dengan sebab huruf. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara dari firman Allah Ta'ala, wa yashrabu mimma tashrabuna, dan dia minum dari apa yang kalian minum. Takdirnya adalah minhu, ya. Fa mimma, kata mimma min huruf jar, harfu jarin. Ma ismun mausulun mabniun ala sukun, ma adalah isim mausul mabni atas sukun fi mahali jarin pada posisi jar karena setelah min ma. Wa jumlatu tasrabuna dan kalimat tasrabuna adalah silah al mausul. La mahala laha minal i'rab, tidak memiliki posisi dalam i'rab. Wal aidu, aidnya yang kembali kepada mausul, ya, dhamir yang kembali pada isim mausul, mahdhufun dihapus. Takdiruhu, ketentuannya adalah mimma tasrabuna minhu, ya, dari apa yang kalian minum darinya. Paham ini ya? Jadi fasal terakhir pembahasan tentang dihapusnya aid, ya, dihapusnya aid. Jadi secara asal isim mausul membutuhkan silah
kalau silahnya itu berupa jumlah, maka harus ada aid, yaitu domir yang sesuai dengan isim mausul. Namun terkadang aid ini yang berupa domir dihapus ya, kalau sudah bisa dipahami dan aman dari kerancuan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah taala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Masih tentang isim-isim ma'rifah. Di sini disebutkan 6. Yang pertama domir, yang kedua alam, yang ketiga adalah isim isyarah, dan yang keempat isim mausul. Isim mausul cukup panjang pembahasannya. Isim mausul ada yang khos atau mukhtas, ada yang mustarok ya. Yang khos atau mukhtas terkhusus itu adalah mufrad mudzakkar sendiri, musanna mudzakkar sendiri. Kemudian ada yang umum, bisa untuk mufrad, musanna, mudzakkar, muannas, jamak, seperti kata man, kata ma, ya, ayu, al. Itu yang pembahasan yang pertama. Dan yang kedua tentang silah mausul ya, sambungan. Dan yang ketiga tentang aid dan dihapusnya. Isim ma'rifah yang kelima adalah al-mu'arraf bi al, yaitu yang dimakrifahkan dengan al. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, summa dzul adati wahya al indal khalili wasibawai lalamu wahdaha khilafan lil akhfash. Perkataan beliau kemudian dzul adah, yang memiliki adat, yakni adat takrif ya, adat yang digunakan, adat takrif. Kenapa Ibnu Hisham mengatakan adat? Karena ulama berbeda pendapat. Misalnya kita mengatakan al-gulamu, apakah yang memakrifahkan itu al, alif lam, atau lam saja ya? Makanya disebut dengan adat ya, sebagai adat takrif gitu ya. Mungkin al, mungkin lam saja. Wahya al dan adat itu adalah al, dua-duanya alif lam. Menurut siapa? Menurut Khalil, yakni Khalil bin Ahmad dan Sibawai. Khalil bin Ahmad gurunya Sibawai ya. Gurunya lagi Khalil bin Ahmad adalah Abu Amr al-Basri, jadi ulama Basrah, salah satu qori yang masyhur ya, salah satu qura sab'ah, Abu Amr Ibnul Ala al-Basri, ahli nahwu, ahli qiraah Basrah. Itu menurut Al-Khalil bin Ahmad dan Sibawai, yang mentarifkan adalah al. Faham maksudnya? Al, alif lam, dua-duanya ya. La lamu wahdaha, bukan lam saja. Khilafan lil akhfas, berbeda dengan al-akhfas. Jadi al-akhfas mengatakan bahwa yang memakrifahkan cuma lam saja, alifnya enggak. Alifnya itu hanya disebutkan untuk menyambung saja ya. Itu menurut akhfas. Ala kulli hal yang dimakrifahkan dengan adat takrif, mungkin al atau lam saja ya, yang kelima. Kemudian beliau menyebutkan makna dari al. Wa takunu lil ahdi, dan al itu untuk ahdi. Ahdi adalah menyebutkan sesuatu yang telah diketahui. Nahwu, contoh kata fi zujajatin, di dalam zujajah. Zujajah apa? Tabung kaca ya. Apa zujajah? Tabung kaca. Zujajah. Zujajah di sini enggak ada alif lamnya, berarti nakiroh. Kemudian kata az-zujajah yang kedua ada alif lamnya, ma'rifah ya, itu maksudnya. Kemudian wajah al-qadi, telah datang al-qadi. Al-qadi itu makna al yang pertama, yaitu al-ahdi, ahdi, yakni menyebutkan sesuatu yang telah dikenal
atau yang telah disebut sebelumnya. Au lil jinsi, atau al itu untuk jenis, al untuk menyebutkan jenis. Contoh, ka ahlakan nasa ad-dinaru wa dirhamu, telah membinasakan. Ahlakan ini telah membinasakan, itu fi'il madhi ya, af'ala, telah membinasakan manusia dinar dan dirham ya. Yang dimaksud al di sini pada kata ad-dinaru dan ad-dirhamu, dan juga kata an-nasu. Al di sini untuk menyatakan jenis ya. Jadi tidak semua emas itu membuat orang binasa, enggak ya. Ya, jenis emas ya, jenis perak, ya, ini perak atau perak dan emas itu bisa membinasakan orang, bahkan membinasakan banyak orang ya. Al-jinsi. Dan juga contoh berikutnya, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Al-ma'a di sini adalah merupakan jenis air ya, bukan semua air. Bukan semua air, pokoknya dari jenis air. Itu makna al yang kedua. Au listigraqi afrodihi, atau untuk istigraq. Istigraq itu adalah menyebutkan semua, mencakup semua ya. Atau al itu bermakna mencakup semua afrodihi, bagian-bagiannya, individu-individunya. Ini individu-individu jenis itu. Nahwu contoh, khuliqal insanu dhaifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dimaksud al-insanu di sini adalah semua manusia ya, semua manusia. Itu namanya al untuk istighraq. Paham? Al untuk istighraq itu bisa diganti dengan kata kullu ya. Kalau bisa diganti dengan kata kullu berarti al istighraq ya. Kalau al-ahdi itu untuk menyebut sesuatu yang telah diketahui, yang telah maklum ya. Misalnya al-yauma, hari ini, bukan semua hari ya, semua hari. Au sifatihi, atau sifatnya, yakni sifat dari jenis. Nahwu contoh, Zaidun ar-rajulu, Zaid adalah laki-laki ya, ini laki-laki yang sebenarnya. Nah, ini ada macam-macam al, makna al ya. Kita perhatikan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman. Hadzal qismul khamisu minal ma'arif. Ini adalah macam yang kelima dari isim-isim ma'rifah. Wa huwa al mu'arraf bi al, yaitu yang dimakrifahkan dengan al. Ada yang masuki al tapi enggak dimakrifahkan dengan al, karena sebelumnya sudah ma'rifah ya. Misalnya kata al-Hasanu, nama orang, namanya Hasan dikasih al-Hasanu. Sebelum dikasih al sudah ma'rifah ya. Tapi itu bukan yang dimaksud di sini. Yaitu yang dimakrifahkan dengan al di sini. Wa qad ikhtalafan nahwiyun fi harfi ta'rif fi misli al-gulami. Dan para ahli nahwu telah berbeda pendapat di dalam huruf ta'rif, yakni huruf yang memakrifahkan itu apa? Pada semisal kata al-gulamu, yang memakrifahkan itu apakah alif lam atau lamnya saja. Faqala al-Khalil ibnu Ahmad wa Sibawayh, berkata Khalil bin Ahmad dan Sibawayh, al-mu'arrifu huwa al, yang memakrifahkan adalah al, ai al-harfani ma'an, yaitu dua huruf secara bersama. Nah, itu menurut siapa? Al-Khalil bin Ahmad dan Sibawayh. Summah talafa fil hamzah, kemudian keduanya berbeda pendapat tentang hamzahnya, alif lamnya. Alifnya itu berbeda pendapat. Faqala al-Khalil, Khalil mengatakan al-hamzatu hamzatu qat'in. Hamzahnya adalah hamzah qat'i. Tahu ya hamzah qat'i yang dikasih harokat a, hamzah asli, bukan hamzah sambungan. Asliyatun, asli, bidalili fathiha, dengan bukti dia di fathah. Karena kalau hamzah wasal tidak di fathah. Misalnya hada an ibni Abbasin, ini hamzahnya adalah hamzah wasal, bukan hamzah qat'i ya. Ini dari Ibnu Abbas, an ibni, jadi dia juga di terus. Tapi kalau al, misalnya alifnya di hamzahnya di fathah, al yauma, al di fathah.
Tapi ada masalah lagi, bagaimana kalau tidak di awal kalam? Minal yaumi, alnya juga tidak tidak di fathah. Maka bagaimana penjelasannya? Nah, kita lanjutkan. Wa khudifat fid darji takhfifan, dan dihapus fathahnya itu fid darji, di dalam sambungan, takhfifan, untuk meringankan, ya, untuk meringankan. Itu menurut Khalil bin Ahmad. Secara asal hamzahnya adalah hamzah qat'i, tetapi dia terkadang dihapus harokatnya untuk meringankan saja, ya. Nah, itu pendapat. Kemudian likasrotil istimal, karena banyaknya penggunaan. Jadi karena saking banyak penggunaan itu diringankan, di hapus harokatnya. Wahada huwa mana tadi? Ya betul ya. Wahada huwa rajihu, dan inilah yang rajih, yakni menurut pensyarah Syekh Abdullah. Li salamatihi min da'wa ziyadah, karena dia selamat dari klaim adanya tambahan, ya. Karena kalau kita mengatakan itu yang memarifahkan adalah lam saja, maka alifnya berarti alif tambahan. Wa qala Sibawayh mengatakan innaha hamzatu waslin, itu adalah hamzah wasol, seperti kata ibnun, ismun, ya, hamzah wasol. Menurut pendapat Sibawayh. Wal qaulu tsani, dan perkataan yang kedua, yakni al-Akhfash, annal mu'arrifa huwal lamu wahdaha, yang memarifahkan, bahwasanya yang memarifahkan adalah lam saja. Wal hamzatu zidat linutqi bisakini, dan hamzah itu ditambahkan untuk mengucapkan, seperti kalau kita mengatakan unsur, ya, unsur kan nggak bisa kalau nggak pakai hamzah, padahal di fiilnya nggak ada hamzah kan, nasoro, unsur. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan hamzahnya itu ditambahkan untuk pengucapan bisa kini dengan sebab sukunnya, ya, karena nggak bisa kalau memulai dengan sukun. Jadi kaidah tidak bisa memulai dengan sukun, ya, dan tidak boleh berhenti dengan harokat. Itu menurut Arab, ya. Tidak bisa orang itu memulai dengan sukun, dengan diam nggak bisa, ya. Dengan sukun nggak bisa mulai, dan tidak bisa mengakhiri dengan harokat. Akhir ya disukun kan gitu, pengucapan, ya, pengucapan ala akhir kan mesti disukun. Fala madkhala laha fit ta'rif, maka tidak ada peran baginya, yakni bagi hamzah, di dalam memakrifahkan. Wa hada qaulul Akhfash, dan ini adalah perkataan al-Akhfash. Ya, ini ulama beda pendapat. Ala kulli hal, isim ma'rifah yang berikutnya adalah yang ada al-nya. Nah, kita lanjutkan. Wa al-mu'arrifah salah satu anwa. Al yang memakrifahkan itu ada 3 macam. Yang pertama li ta'rifil ahdi, untuk memakrifahkan al-ahdu. Al-ahdu ini sudah diketahui. Ay ta'rifu dzil ahdi, yaitu untuk memakrifahkan atau untuk mendefinisikan, menjelaskan yang setelah diketahui. Bimakna asyai'il ma'hud, dengan makna sesuatu yang telah diketahui, dikenal. Wahiyal lati tadkhulu 'alan nakirah fatufiduha darajatan minat ta'rif, yaitu yang masuk pada nakirah dan memberikan faedah suatu derajat, ya, tingkatan ma'rifah. Taj'alu madlulaha fardan muayyanan, yang menjadikan yang ditunjukkan olehnya adalah fardan muayyanan, suatu individu atau satu hal tertentu, Ba'da an kana mubhaman syai'an, setelah sebelumnya dia tidak jelas dan tidak menentu, ya. Itu al untuk menentukan. Misalnya orang mengatakan ja'a tolibun, tolibunnya ini nakirah. Tapi kalau dikatakan ja'at tolibu, at-tolibu, alnya ini untuk memakrifahkan. Mungkin antara kamu dan orang yang kamu ajak bicara sudah mengenal siapa tolib yang dimaksud. 6. Syekh mengatakan wal ahdu salah satu anwa, dan ahdu itu ada 3 macam. Jadi yang setelah dikenal itu ada 3 macam. Misalnya orang mengatakan tadi jaa at-talibu, at-talibu al-ahdi misalnya. Ini
ahdi karena sebab apa ya, ada 3 macam. Yang pertama ahdun zikriyun, ahdu zikri, yakni sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Wa huwa ayyakuna madkhulu al taqaddama lahu zikrun fil kalam, yaitu yang dimasuki oleh al, madkhul yakni yang dimasuki oleh al itu telah berlalu baginya penyebutan di dalam kalam, yakni sebelumnya sudah disebutkan dalam bentuk nakirah, kemudian disebutkan dengan ada al. Ini namanya ahdu dzikri. Paham ya? Sebelumnya disebutkan tanpa al, kemudian disebutkan dengan al. Ini al ahdu adzikri. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya itu adalah seperti miskah, lubang yang tidak tembus, fiha misbah, di dalamnya ada pelita. Al misbahu kan ada alnya, misbah sebelumnya nggak ada alnya ya. Ini disebut al ahdu adzikri. Paham? Karena al misbahu sebelumnya disebut dengan misbah tanpa al. Dzikri artinya disebutkan, al ahdu dzikri. Al misbahu fi zujajah ya. Pelita itu dalam tabung kaca. Zujajah. Zujajah ini kan nakirah, disebutkan lagi zujajah dalam bentuk ma'rifah ada alnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Tabung kaca itu seakan-akan dia adalah bintang yang bersinar. Wa faidatuha at-tambihu, dan faedahnya al ini yaitu menyebutkan, memberikan penjelasan ala anna masqubaha, bahwa yang disertai olehnya, yakni yang disertai oleh al, wal awalu bi ainihi, dialah yang pertama, yaitu bendanya, bi ainihi yakni bendanya itu atau zatnya itu, dialah yang pertama tadi, bendanya. Misalnya ini, jaa talibun, jaa talibun, kemudian at-talibu, at-talibu saubuhu nadifun. Nah ini ada alnya, al ahdu ahdu dzikri. Kenapa? Karena at-talibu sudah dibuat sebelumnya. Talibu di sini adalah talibun ini yang dimaksud ya. Ya, jadi yang disebut disertai al ini adalah yang sebelumnya ini. Maksudnya gitu. Yani dia untuk memakrifahkan, menyebutkan ya. Nah, kemudian yang ahdun dihniyun, ahdu dihni, yang dikenal secara dihni, yang telah dikenal oleh memori ya, memori benak. Wa huwa ayyakuna madkhulu al ma'luman ladal mukhatab, yaitu yang dimasuki oleh al itu telah dikenal oleh yang diajak bicara. Nahwu, contoh ja'al qadi, misalnya kita mengatakan pada teman kita ja'al qadi, gitu aja. Beda dengan ini kan, kalau gini kan at-talibu, siapa yang dimaksud dengan at-talibu itu, yakni talibun yang disebutkan sebelumnya. Tapi kalau kita mengatakan pada teman kita langsung dengan ma'rifah ja'al qadi, ja'al qadi ya. Nah, kalau kita dan teman kita itu telah tahu yang dimaksud oleh qadi ini, misalnya kita dan teman kita sedang menunggu qadi itu ya, atau sedang membicarakan qadi itu, tiba-tiba kita katakan padanya ja'al qadi, artinya ini sudah dikenal oleh mutakalim maupun mukhatab. Itu namanya ahdu dzihni ya, al ahdu dzihni. Paham? Ya misalnya kalau kita mengatakan qalan nabiyyu, qala an-nabiyyu, siapa yang dimaksud an-nabiyyu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang terbetik pertama kali yaitu ya. Dini juga begitu, hampir sama. Idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin muayyanin, apabila antara kamu dan yang kamu ajak bicara itu ada ketentuan ya,
pada qadhi tertentu. Ya, ini sudah memaksudkan pada qadhi tertentu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idhuma fil ghori, ketika keduanya di dalam gua. Al-ghori apa yang dimaksud? Gua Wasur, ya, sudah jelas ya. Meskipun gak disebutkan di sini, sebelumnya gak disebutkan gua apa ya, tapi sudah maklum ya. Itu maksudnya ahdu dhihni. Kemudian jim adalah ahdun khuduri, ahdu khuduri. Khuduri ini yang hadir. Wa huwa ayakuna maskubu al hadiron, yaitu maskubu al yang disertai oleh al itu hadir, yakni ada di situ. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, al yauma, ya. Kata al yauma. Al yauma artinya adalah hari ini, ya, hari ini. Itu hadir, bukan al yauma, ya. Itu juga selain itu dari hal-hal yang hadir, ya. Misalnya kita mengatakan istaraitul kolama, ya, gitu. Ya dimaksud siapa? Ya ini yang dihadir ini. Aku membeli pena ini, ya, bi alfa ini, ya, dengan 2000. Al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku lengkapkan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Ai al yaumal hadira, yakni pada hari yang hadir yang ada sekarang ini. Wa huwa yaumu arafah, yaitu hari arafah. Li'anal ayata nazalat fihi, karena ayat ini turun padanya, yakni turun pada hari arafah. Kemudian yang kedua, al, fungsi al lagi. Kalau tadi al adalah al ahdi, ya, al ahdi. Sekarang saya tanya, al ahdi itu yang dimaksud banyak atau cuma satu? Cuma satu, ya, kecuali kalau dia masuk ke isim jamak, ya mungkin beberapa, tapi enggak semua, ya, tidak semua. Yang kedua adalah li ta'rifil jinsi, untuk mendefinisikan atau menerangkan jenis. Wa hiya lati tadkhulu ala lafdil jinsi, yaitu al yang masuk pada lafadz jenis, li bayani haqiqatihi dzatiyah al-qaimah fid dhihni, untuk menjelaskan hakikatnya secara zat, ya, hakikatnya secara zat yang ada di dalam dhihni, yakni benak, duna ta'arrudi li afrodihi, tanpa masuk pada pembahasan individu-individunya. Misalnya orang mengatakan ar-rajulu aqwa, ar-rajulu aqwa minan minal mar'ah, ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Al di sini untuk menerangkan jenis saja, ya, untuk menerangkan jenis, tidak memaksudkan laki-laki tertentu, tidak pula memaksudkan semua laki-laki, tetapi untuk menerangkan jenis, bahwa jenis laki-laki itu hakikatnya dia memang lebih kuat daripada perempuan, daripada jenis apa? Perempuan. Ya ada juga sebagian perempuan lebih kuat daripada sebagian laki-laki, ada. Tetapi kan itu yang dimaksud, karena ini al di sini tidak mengatakan semua laki-laki, tapi untuk menerangkan jenis, ya, ar-rajulu, laki-laki itu, ya, begitu. Itu untuk menerangkan apa? Jenis, ya. Ini namanya al jinsiyah. Ta'rifil jinsi. Nah, tidak masuk pada pembahasan person per personnya atau semuanya enggak, ya. Nahwu, contoh yang diberikan contoh oleh Ibnu Hisham, ahlakan nasa ad-dinaru wa dirhamu, telah membinasakan orang-orang dinar dan dirham. Apakah maksudnya semua dinar? Enggak, ya. Atau dinar tertentu? Enggak. Misalnya dinar tertentu itu yang membinasakan yang dinar lain, enggak begitu maksudnya. Ini menakan jenis, ya. Ai jinsuhuma, yakni jenis keduanya, jenis emas dan jenis perak. Walaisal muradu kulla fardin, dan tidaklah yang dimaksud adalah semua bagian atau semua yang masuk dalam cakupan emas dan perak. Fa inna minad dananiri wad darahimi ma yakunu zadan li sahibihi ilal jannah. Karena sesungguhnya di antara dinar-dinar dan dirham-dirham ada yang menjadi bekal bagi pemiliknya ke surga. Ya, ini menerangkan jenis saja, ya. Misalnya dikatakan al insanu
hayawanun natikun. Itu menerangkan jenis saja. Tidak semua manusia bisa berbicara, orang bisu nggak bisa bicara. Atau bayi yang baru lahir ya belum bisa bicara, padahal dia manusia juga, ya kan? Menerangkan jenis. Sehingga kita tahu kalau ini al yang untuk apa ya gitu. Dalam baca dalam kalam itu, dalam Al-Qur'an atau hadis. Apakah ini al untuk ahdi atau untuk al-jinsi atau untuk istighraq nanti yang ketiga. 6. Wa min amsilatiha qauluhu ta'ala, dan di antara contoh-contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ai min hadhil haqiqah, yani maksudnya dari hakikat air. La min kulli syai'in ismuhu ma'un, bukan dari segala sesuatu yang namanya air, ya. Jadi tidak semua dari air itu nanti lahir menjadi makhluk yang hidup, ya enggak, ya. Tapi makhluk hidup itu diciptakan dari air, pokoknya dari jenis air, ya. Bukan semua air, ya, dan tidak menunjukkan itu air tertentu. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah lil istighraqi, untuk istighraq. Al untuk istighraq, yakni al yang boleh atau bisa diganti dengan kata kullu. Wa hiya dakhilatu ala wahidin minal jinsi, yaitu yang masuk kepada satu dari jenis, li ifadatil istighraqi wasyumul, untuk memberikan faedah istighraq. Istighraq itu mencakup semua, sumul ya sama, mencakup keseluruhan. Wa alamatuha, dan tanda al ini adalah sihhatu wuqu'i kulli mauqi'aha, bisa sahnya atau bolehnya ditempati posisi kullu pada tempatnya, ya, ditempatkannya posisi kata kullu pada tempatnya. Wahia imma listighraqil afrad, dan itu al ini mungkin bisa saja untuk istighraq al afrad. Jadi istighraq afrad mencakup semua jenis-jenisnya. Ini semua yang menjadi bagiannya yang masuk ke dalam lafadz itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ai kullu fardin min afradil insani dha'ifun. Ini semua individu dari individu manusia itu lemah. Au atau al istighraq ini listighraqi sifatil afrad, untuk mencakup semua sifat-sifat dari afrad, yakni individu itu. Nahwu, contoh, Khalidun ar-rajulu, Khalid dialah laki-laki, ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ar-rajulu di sini, Khalid itu memiliki sifat-sifat yang sempurna sebagai laki-laki. Ini semua sifat laki-laki yang baik ada padanya, maksudnya gitu. Bukan Khalid itu terus semua laki-laki namanya Khalid, enggak. Khalid ar-rajulu artinya Khalid dia memiliki sifat-sifat yang baik, yang biasa ada pada laki-laki, semua ada padanya. Ai al-jami'u li sifatir rijalil mahmudah, yakni dia mengumpulkan sifat-sifat para laki-laki yang mana sifat-sifat itu terpuji. It lauki la Khalidun kullu rajulin, karena seandainya dikatakan menurut bahasa Arab Khalidun kullu rajulin ala wajhil mubalaghah wal majaz la sahha, dengan sisi mubalaghah menyangatkan dan sisi majaz maka sah, maka boleh, ya. Khalidun kullu rajulin boleh menurut bahasa Arab, atau Khalidun ar-rajulu, ya, boleh. Jadi Khalid menggabungkan sifat-sifat baik yang ada pada laki-laki. Bimakna annahu ijtama'a fihi maftaraqa fi ghairihi minar rijal, dengan makna bahwasanya terkumpul pada Zaid apa yang terpencar-pencar, yakni sifat yang terpencar-pencar pada selain Zaid dari para laki-laki. Maksudnya gini, misalnya laki-laki sifatnya ini dia pemberani, yang satu sifatnya dermawan, yang satu sifatnya pemalu, ya, yang satu khusyuk dan lain sebagainya. Nah, Zaid itu mengumpulkan semuanya.
pemberani ya ya, dermawan ya, malu ya ya, khusyuk ya ya, maka disebut kullu rajulin ya. Nah itu. Wa minhu qaulu ta'ala, dan di antara adalah firman Allah Ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fih, itulah alkitabu, dimaksud alkitabu la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Maka saya menerangkan ai alkitabul kamilu fil hidayah, yakni kitab yang sempurna di dalam hidayahnya. Al jami'u li sifati jami'il kutub al munazzalah wa khasaisiha, yakni yang menggabungkan semua sifat-sifat seluruh kitab-kitab yang diturunkan dan kekhususannya. Itu makna al ya. Itu makna al. Dari sisi bahasa Arab, al memiliki banyak makna. Jadi ini pembahasan fasal tentang maknanya. Kalau awal tadi adalah tentang isim ma'rifah, yang dimasuki al termasuk isim ma'rifah. Nah, kita lanjutkan. Wal farqu baina hadhil aqsami salasah, dan perbedaan antara tiga macam ini, annal ahdiyah yuradu bimadkhuliha fardun muayyanun, bahwa al ahdiyah itu yang dimaksud dengan yang dimasuki oleh al ahdiyah itu adalah individu tertentu, satu saja ya. Misalnya at-talibu fil fasli ya. Misalnya dikatakan at-talibu, misalnya dia sudah memaksudkan murid tertentu. Kemudian wallati li ta'rifil jinsi, dan yang untuk menerangkan jenis, al untuk menerangkan jenis, yuradu bimasku biha al haqiqatu nafsuha, yang dimaksud dengan yang dimasuki oleh al, yang dimasuki oleh al adalah hakikatnya saja, menerangkan hakikat dirinya itu sendiri. Misalnya kita kata tadi ar-rajulu aqwa minal mar'ah, itu hakikat laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Bukan berarti al ini semua laki-laki, enggak. Bukan pula menunjukkan ar ini laki-laki tertentu, bukan. Tapi menerangkan jenis ya. Jenis laki-laki itu lebih kuat daripada jenis perempuan ya. La ma tasduku alaihi minal afrod, bukan menunjukkan apa yang tasduku alaihi minal afrod bisa dibenarkan atau ditunjukkan yang sesuai apa yang ditunjukkan oleh jenis-jenis itu. Ala kulli hal ini menunjukkan hakikat, bukan mencakup keseluruhan. Wallati lil istighraq, sedangkan al untuk istighraq yuradu bimasku biha kullul afrod, yang dimaksud dengan yang dimasukinya adalah semua afrod, semua individu, hakikatan au majazan, secara hakikat maupun secara majaz ya. Kita ulangi ya. Misalnya ini al ahdiyah ja'al qadi, atau misalnya al yauma, itu memaksudkan satu tertentu ya. Ja'al qadi maksudkan qadi tertentu, al yauma memaksudkan hari tertentu itu. Kalau di sini ar-rijalu aqwa minal mar'ah, al ini menunjukkan jenis, tidak menunjukkan laki-laki tertentu, tidak menunjukkan semua laki-laki ya, tetapi menunjukkan jenis laki-laki. Paham? Beda kalau misalnya al itu untuk istighraq, misalnya innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Innal insanya ini semua manusia, itu menunjukkan semua. Paham ya beda tiganya? Al ahdiyah menunjukkan satu tertentu ya. Kemudian al jinsi ya, menunjukkan jenis, itu menunjukkan jenis saja, tidak memaksud tertentu, tidak memaksud keseluruhan. Tapi kalau al untuk istighraq memaksudkan keseluruhan ya, memaksudkan misalnya kata wa khuliqal insanu dhaifa, yakni semua orang ya, semua orang diciptakan dalam keadaan lemah ya. Itu maksudnya, bukan memaksud orang tertentu, misalnya Nabi Adam misalnya alaihissalam, enggak ya, tapi semua manusia. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, wa ibdalul lam miman, nah, dengarkan ini mungkin agak asing bagi kita, dan diganti lam dengan mim, lughatun khimyariyah, lughah khimyariyah. Jadi gini, misalnya al birru, kalau lughah khimyar lamnya ini diganti mim, jadi apa? Ambirru ya.
Ya maksudnya ya seperti al, tapi karena dia dialek logat sebagian bahasa. Dan ada riwayat hadis laisa minam birri amsiyamu fim safari, ya. Alnya diganti mem semua. Ada riwayat. Kalau alam tentang kesahihannya, tapi riwayat itu ada. Kalau dia laisa minal birri asyamu fis safari, itu kalau pakai al lam. Kalau pakai mem laisa minam birri amsiyamu fim safari. Ai ibdalul lam fi al muarrif lughatun liqabilati khimyarin min qabailil Yaman. Yani mengganti lam pada al yang memakrifahkan adalah lughah, yakni logat untuk suatu kabilah khimyar di antara kabilah-kabilah Yaman. Fayaquluna, mereka mengatakan pada fil gulam, al gulam, kalau kebanyakan Arab mereka mengatakan am gulam, ya, am gulam. Ya diganti mim saja. Wa fil furs am furs, dan kata al furs diganti am furs. Kemudian isim ma'rifah yang terakhir adalah al mudhafu li ma'rifatin, yakni yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Iqra Mas Bayu. Qauluhu wal mudhafu ila wahidin mimma dzukira wa huwa bihasabi ma yudhafu ilaih illal mudhafa ila ila dhamiri fakal alami. Perkataan beliau, dan mudhaf kepada salah satu dari yang disebutkan. Ya, salah satu yang disebutkan ada 5, yaitu dhamir, yakni mudhaf kepada dhamir, misalnya baituka, atau mudhaf kepada alam baitu zaidin, atau mudhaf kepada isim isyarah baitu hada talibi, ya. Atau mudhaf kepada apa? Isim mausul, ya. Baitul ladzi fil fasli, ya. Atau terakhir mudhaf kepada al, baitul hasani misalnya, atau baitut talibi, ya. Yang diidhofahkan kepada salah satu dari yang telah disebutkan 5 itu adalah termasuk isim ma'rifah, dan yang diidhofahkan pada salah satu yang telah disebutkan. Wa huwa bihasabi ma yudhofu ilaih, yakni derajat ma'rifahnya. Dia sesuai yang diidhofahkan kepadanya. Misalnya diidhofahkan kepada yang ada alnya, maka derajatnya kema'rifahan itu sama dengan yang ada alnya itu, ya. Kemudian diidhofahkan kepada alam, maka derajat kema'rifahannya sama seperti alam itu, ya. Baitu zaidin, baitu ini ma'rifah karena diidhofahkan kepada zaid. Derajat ma'rifahnya seperti derajat zaid. Illa al mudhofa ila dhamir, kecuali yang diidhofahkan kepada dhamir. Fakal alami, maka seperti alam, yakni derajat ma'rifahnya itu seperti alam. Karena dhamir paling ma'rifah di antara isim ma'rifah. Kalau diidhofahkan kepada dhamir, itu derajat ma'rifahnya seperti alam, bukan seperti dhamir. Ya, menurut beliau. Lanjut Mas. Hadzal qismus sadisu. Hadzal qismus sadisu. Hadzal qismus sadisu. Hadzal qismul sadisu min aqsamil ma'arifi wa huwa nakiratul wa huwa nakiratul al mudhafa nakiratul mudhafatu liwahidin min aksamil ma'arifati fa idza udifat anakiratu lil dhamiri awil alami au ismil isyarati awil ismil, kurang alif itu ya. Au terus alifnya kurang, tambah aja. Awil ismil mausuli awil mu'arrafi bi al iktasabat al iktasabati ta'rifa wa
Wasorot Wasorot ma'rifa ma'rifatan. ma'rifatan. Ma'rifatan khobar soro. Ini adalah macam yang keenam dari macam-macam ma'rifah, yaitu nakiroh yang diidhofahkan kepada salah satu dari macam-macam ma'rifah, ya. Kata baitun asalnya adalah nakiroh, tapi kalau diidhofahkan kepada ma'rifah, baitun menjadi ma'rifah. Baitu Zaidin, ya. Baitu sekarang menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada ma'rifah. Kalau dia nggak mudhof, baitun gitu aja, nakiroh. Faida udhifatin nakiratu lid domir. Kalau nakiroh itu diidhofahkan kepada domir atau alam atau isim isyarah atau isim mausul atau diidhofahkan kepada yang dimakrifahkan dengan al iktasabati ta'rifa, dia mendapatkan hasil makrifah, yakni dia memperoleh kemakrifahan, intinya gitu, dia mendapatkan pengaruh kemakrifahan. Wasorot makrifatan, dan menjadi makrifah, ya, dan dia menjadi makrifah. Nah, Mas Aris namikro. Sekarang tingkatannya warut batul mudhofi warut batul mudhofi fit ta'rifi karut batin ma udhifa ilaihi. Dan tingkatan mudhof di dalam ma'rifan seperti tingkatan apa yang diidhofai, seperti tingkatan mudhof ilaihnya gitu aja. Seperti tingkatan mudhof ilaihnya, apa yang dia diidhofahkan kepadanya, ya, ini seperti tingkatan apa yang dia diidhofahkan kepadanya, ini mudhof ilaihnya. Terus fasiratu Umar radhiyallahu anhu hamidatun fi rutbatil alami. Nah, diartikan, maka kata sirah Umar radhiyallahu anhu terpuji di dalam tingkatan alam. Faham maksudnya? Kata sirah di sini ya, sirah perjalanan hidup Umar itu terpuji, atau siratu Umar hamidatun. Kata sirah kan nakiroh, kemudian diidhofahkan pada Umar menjadi ma'rifah. Lah derajatnya bagaimana? Syekh mengatakan firut batil alami, derajatnya pada tingkatan alam. Kenapa pada tingkatan alam? Karena diidhofahkan kepada alam. Alam di sini adalah kata apa? Di sini kata apa? Alam Umar, ya, kata Umar kan alam. Maka tingkatan sirah di sini adalah seperti alam karena diidhofahkan pada alam. Terus wa amalu hadas soni'u mutkinun soni'i mutkinun fi rutbatil isyarati. Dan kata pekerjaan usaha ini lah, soni apa ya? Orang yang bekerja. Tukang itu sudah. Pekerjaan tukang ini ya. Pekerjaan tukang ini meyakinkan. Mutkinun itu bagus itu. Bagus. Ya. Dalam tingkatan isyarah. Ya, ini kata amalu di sini tingkatannya seperti isim isyarah. Terus wala tusgi ila wa'di man la yafi fi rutbatil mausuli. Dan kata janganlah berteriak kepada la tusgi, ini engkau memperhatikan. Mendengarkan, ya, memasang pendengaranmu, ya. Janganlah engkau mendengarkan kepada janji orang yang tidak terjaga, tidak memenuhi wafa bil wahdi. Tusgi, yakni mendengarkan dengan seksama. Janganlah engkau perhatikan janji orang yang enggak memenuhi. Maka pada tingkatan mausul, karena man adalah mausul, ya. Wa'di diidhofahkan kepada man. Terus wa akibatus sabari mahmudatun fi rutbati dzil adati. Dan kata akibat kesabaran adalah terpuji di dalam tingkatan yang memiliki adat. Yang memiliki adat, yakni yang dimakrifahkan dengan al, ya. Jadi kata akibatun diidhofahkan kepada as-sabri, sehingga akibatun menjadi ma'rifah dan tingkatannya seperti as-sabri karena yang ada alnya. Terus wala yustasna min dzalika illal mudhafu illa dhamiri falaisa fi rutbatil mutmari wa innama huwa fi rutbatil alami alal qaulis sahihil ladzi ikhtarahu ibnu hisyamin huna
wa fi Syarhis sudur. wa fi syarhis suduri. Dan tidak ada pengecualian dari hal itu kecuali mudhaf kepada domir, maka tidaklah di dalam tingkatan domir. yakni ma'rifahnya itu yang diidhofahkan kepada domir tidak semakrifah domir ya, karena domir paling ma'rifah. Terus Hanya saja dia itu di dalam tingkatan alam. ya lebih ringan ma'rifahnya menurut Pendapat yang sahih yang dipilih oleh Ibnu Hisham di sini dan di dalam syarah Asy-Syudur. sudur, yakni sudurud dahab. Ada Ibnu Hisham punya kitab namanya Sudurud Dahab fi Ma'rifati Kalamil Arab. Sudurud dahab artinya ini ya, kepingan-kepingan emas. Dahab ini emas. Dan beliau pun mensyarah. Beliau menulis matanya dan menulis syarahnya. Begitu juga Qatrun Nada ini. Beliau menulis syarah matanya dan menulis syarahnya. Dan dua kitab ini hampir sama. Ketebalannya hampir sama, materinya ya hampir sama. Ya. Sudurud Dahab dan Qatrun Nada hampir sama. Qatrun Nada mungkin lebih tebal sedikit ya, daripada Sudurud Dahab. Tapi ini dalam Sudurud Dahab itu kadang i'rabnya lebih banyak. Beliau mengi'rab wallahu alam. 6. Bidalili annaka idza qulta marartu bi Khalidin sahibika, dengan dalil bahwasanya kalau kamu mengatakan aku melewati Khalid temanmu, a'rabta engkau mengirobnya sahibika na'tan li Khalid. Sahibi adalah na'at untuk Khalid, wa huwa alamun, dan Khalid itu adalah alam. Falau kanal mudhafu ila dhamiri fi rutbatid dhamir lakanatis sifatu a'rafa minal mausuf. Seandainya yang diidhofahkan kepada dhamir itu pada tingkatan dhamir, maka menurut dalam contoh kita bi Khalidin sahibika, lakanat maka tentulah sifatnya itu lebih ma'rifah daripada yang disifati, dan ini enggak boleh menurut sebagian ahli nahwu. Tentulah sifatnya itu lebih ma'rifah daripada yang disifati. Kenapa? Li'anna dhamira a'rafu minal alami, karena dhamir itu lebih ma'rifah daripada alam. Wa hadza la yajuz, dan ini enggak boleh. Artinya sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada yang disifati. Khalid alam, sahibuka adalah idhofah kepada domir. Kalau sahib ini di tingkatannya seperti domir, berarti dia nanti lebih ma'rifah daripada Khalid. Ini enggak boleh, teorinya gitu. Fadalla ala annal mudhofa ila domiri fi rutbatil alami, maka ini menunjukkan bahwa yang diidhofahkan kepada domir itu pada tingkatan alam kema'rifahannya ya, bukan pada tingkatan domir. Nah, ini menurut yang disebutkan Ibnu Hisham. Paham ya maksudnya? Isim nakirah yang diidhofahkan kepada ma'rifah menjadi ma'rifah, itu yang pertama. Yang kedua, tingkatan kema'rifahannya itu seperti mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya ada alnya, tingkatan ma'rifahnya yaitu ala yang diidhofah, yang mudhof ilaihnya itu isim mausul atau isim isyarah, ya tingkatan ma'rifahnya itu. Kecuali yang diidhofahkan kepada domir, tingkatan ma'rifahnya tidak seperti domir tapi seperti alam. Pendapat yang pertama dan itu kebanyakan ulama. Wallahu a'lam. 6. Qra' Mas Frendi. Wal qaulu tsani. Al qaulu tsani annama udhifa li ma'rifatin fahuwa fi rutbatiha mutlaqan. Hatal ismu ismul ya ismu bisa atau isma saja. Hatal ismal mudhofa lidh-dhamiri fahuwa fi rutbatid dhamiri walaisa fi rutbatil alami. 6. Diartikan. Dan perkataan yang kedua, bahwasanya apa yang diidhofahkan pada ma'rifah maka ia dalam tingkatannya secara mutlak, yakni tingkatannya mudhof ilaih, sampai isim yang diidhofahkan pada domir maka ia pada tingkatan domir. Ya, secara mutlak ini perkataan yang kedua. Perkataan yang pertama tadi cuma mengecawalikan yang diidhofahkan pada domir saja. Terus? Dan bukanlah dalam tingkatan alam. Ya. Li'anal ansaba antakuna sifata antakuna sifatu lati sikot lil idhahin kama fil misalil madhkuri.
a'rafa Khobar minal mausufil alami thumma innahu la yalzamu i'rabu sahibika sifatan bal yajuzu kaunuhu badalan au atfa bayanin wa hadzal qawlu wajihi fi wajihun itu satu kata ya, bukan hi domir, bukan wa atau ndak, wajihun fi nadhori wallahu a'lam. Ya, ini yang dipilih oleh Syekh ternyata ya. Kita lanjutkan ya, kita artinya li'anal ansab, karena yang sesuai ya, bahwasanya sifat yang disebutkan untuk menjelaskan ya, sebagaimana dalam misal yang disebutkan itu lebih ma'rifah daripada yang disifati, yaitu alam. Ini malah dibalik ya, tidak mengapa sifat itu lebih ma'rifah daripada yang disifati, itu yang pertama ya. Summa kemudian innahu la yalzamu i'rabu sahibika sifatan, dan sesungguhnya tidak melazimkan i'rab kata sahibika dalam contoh marartu bi Khalidin sahibika, tidak melazimkan kata sahib itu sebagai sifat ya, tidak mesti, bahkan boleh dia itu sebagai badal. Sebagai apa? Badal. Marartu bi Khalidin ai sahibika ya, badal bisa. Au atfa bayanin atau ataf bayan. Wa hadzal qaulu, dan perkataan ini wajih, yakni bagus ya. Fi nadhari, di dalam pendapatku atau pandanganku, yakni Syekh Abdullah. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah selesai tentang isim-isim ma'rifah ya. Intinya adalah tambahan pengetahuan dari yang telah lalu ya. Kita mengenali isim ma'rifah ada 7, ini ada sedikit rinciannya ya. Diulang-ulang paham. Insyaallah selanjutnya masuk pada bab i'rab, bab al-mubtada dan khobar.